Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihrul Amalia dari Pradi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin dengan NPM 306185632 kelas 01 semester 5, mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Hajah Maryam Agustina MKes Psikolog. Di sini saya akan menjelaskan refleksi praktek bimbingan konseling oleh saya sendiri, Ihrul Amalia, dengan NPM 306185632. Identifikasi masalah, data pribadi, nama Naufal, umur 8 tahun, tanggal lahir Joron 20 Mei 2013, jenis kelamin laki-laki, jumlah saudara anak ketiga dari 3 bersaudara, kelas 2 SD Alur, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, hobi bermain sepeda. Kecenderungan pribadi, anak tersebut lebih pendiam dalam pembelajaran. Jika pembelajaran, anak tersebut terkesan ingin bermain bersama temannya dibandingkan belajar. Status dan kondisi keluarga. Kondisi keluarga baik, artinya keluarga masih utuh. Si anak kedua, kakaknya, dan bapak dan ibunya. Kemudian pada kondisi ekonomi pun mencukupi, bisa dikatakan sebagai kelas ke bawah. Kecenderungan pribadi anak tersebut lebih pendiam dalam pembelajaran. Jika pembelajaran anak tersebut terkesan ingin bermain bersama temannya dibandingkan belajar. Status dan kondisi keluarga. Kondisi keluarga baik, artinya keluarganya masih utuh. Si anak, kedua kakaknya, bapak dan ibunya. Kemudian pada kondisi ekonomi pun mencukupi, bisa dikatakan sebagai kelas ke bawah. Kondisi kehidupan anak tersebut normal, hanya saja saat saya melakukan wawancara terhadap orang tuanya, ternyata si anak lebih kecanduan bermain sepeda bersama temannya. Bahkan kakaknya pun yang mengajarinya kewalahan, karena dia hanya ingin bermain sepeda bersama temannya. Jika dipaksa oleh kakaknya untuk belajar, maka dia akan menangis. Kemudian saya melanjutkan wawancara yang kedua, yaitu dengan gurunya. Guru tersebut mengatakan anak tersebut lebih suka bermain sambil belajar, karena menurut guru tersebut anak itu akan paham mata pelajarannya apabila ada permainannya. Diagnosis. Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa masalahnya yang dialami si anak adalah masalah belajar. Mengapa? Karena si anak lebih suka bermain sepeda dengan temannya dibandingkan belajar. Hal ini dikarenakan dua faktor, yaitu faktor pertama internal atau faktor dari dalam, yang artinya di dalam dirinya sudah tidak ada minat belajar karena si anak tersebut menganggap belajar itu membosankan. Lalu faktor kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor ini dari sang kakak terlalu memaksa si adik untuk belajar, tetapi si adik tidak ingin belajar. Jika diajarkan dengan ibunya atau dengan kakaknya, si anak tersebut tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh ibu dan kakaknya. Kemudian prognosis. Pada tahap ini, yang menentukan solusi apa yang saya dapat lakukan untuk si anak agar mau semangat belajar dan mengurangi rasa malas dan kecanduan dalam bermain dengan temannya. Saya melakukan proses terlebih dahulu, apalagi si anak tersebut kan laki-laki yang kebanyakan suka bermain dengan teman-temannya untuk bersepeda. Dari dua faktor tersebut, saya memutuskan melakukan untuk pendekatan individual terhadap anak tersebut. Artinya, di sini saya membimbing langsung terhadap anak tersebut. Kemudian saya melakukan tahap treatment.
Pada tahap ini adalah tindakan lanjut pada tahap sebelumnya. Di sini saya memberikan pengertian atau pemahaman terhadap si anak bahwa bermain sepeda terlalu lama tidak baik, akan berdampak buruk baginya. Kemudian memberikan motivasi dan mengingatkan kembali dampak negatif apa yang akan dia alami jika bermain sepeda terus-terusan tanpa ingat waktu, tanpa ingat dengan tugas-tugas dari sekolah. Dan di sini saya menawarkan diri jika dia kesulitan dalam memahami mata pelajaran. Dengan senang hati saya mengajari kembali materi-materi yang dia tidak pahami. Dan di sini saya juga memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk memperhatikan anaknya. Apakah si anak sudah mengerjakan tugas dari gurunya atau belum? Dan juga membantu jam bermain dengan teman-temannya. Kemudian tahap selanjutnya evaluasi. Pada tahap ini saya mengevaluasi apakah treatment saya sudah berhasil atau tidak, apakah orang tuanya dan kakaknya juga lebih perhatian atau tidak terhadap anak atau adik. Dan ternyata setelah beberapa minggu berjalan, ternyata cara ini cukup berhasil karena si anak sendiri bilang bahwa dia tidak ingin terlalu lama bermain sepeda sampai tidak ingat waktu dan tidak ingat tugas-tugas dari sekolah. Saya kira keinginan itu muncul dari dirinya karena dia takut akan kembali mengalami masalah yang sama jika dia terus bermain sepeda tanpa ingat waktu. Tahap selanjutnya, pemantauan. Pada tahap ini adalah tahap terakhir. Hal ini saya dapat lakukan, yaitu memantau tindakan si anak secara diam-diam. Dan rahasia, selain itu, saya memantau orang tuanya dan kakaknya. Apakah orang tuanya dan kakaknya memperhatikan anak atau adiknya atau tidak. Dan saya melihat sekarang orang tuanya dan kakaknya memperhatikan anaknya dengan menanyakan apakah hari ini ada tugas atau tidak, sudah dikerjakan atau belum. Kemudian anak tersebut semakin sering menemui saya saat ada materi yang dia tidak paham atau tidak bisa dimengerti. Bahkan orang tua atau kakaknya ikut agar katanya anak atau adik tidak perlu lagi menemui saya karena beliau bisa menjadi orang tua atau kakak sekaligus guru. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.